Yang susah itu nyari ininya deh, apa, kita kan, aku misalnya buka freelance nih, aku buka juga beberapa kali aku kayak ngorbitin, tapi kadang tuh kalau belum terlalu, kalau kalau bird itu agak susah, bird yang lahiran ya, karena dia harus fleksibel banget waktunya, orang lahiran bisa jam 1 pagi 2 pagi loh. Salam Mangrove. Semangat Mangrover. Terima kasih Kak Ariana Mentari kita sudah hadir pada bintang alumni ke-16. Nanti aku manggilnya Mbak Tari ya, nggak apa-apa ya Mbak? Biar lebih. Ya, siap, siap. Halo Mbak Tari, apa kabar? Gimana kabarnya Mbak? Ini lagi di mana Mbak? Kalau boleh tahu, terus lagi sibuk apa ini? Oh, sekarang sibuk jadi ibu rumah tangga, terus juga aku kerja sebagai profesional fotografer sih, gitu. Sama videografer juga. Jadi lebih ke art ya. Padahal jurusannya ilmu kelautan, tapi kita harus tetap berkreasi sebagaimana bisa mungkin. Maksudnya stay at home-nya sering, cuman kita juga harus tetap berkreasi ya. Ini posisi di mana sih Mbak sebenarnya? Mbak Aku Tari ini di mana? kerja di Jakarta. Aku di Jakarta Barat, di dekat Oh Jakarta. Kebun Jeruk, di Kebun Jeruk, kalau di pantai. Kalau Jakarta Utara mungkin deket ya dari pantai. Iya Pondok Indah. Pantai Indah Kapuk. Ya, PK. Nah ini mungkin cerita ini ya Mbak, ini kan judulnya Bincang Alumni Kesemat. Nah, ini Ya, kita akan betul. cerita ini sih sedikit apa ya, sedikit banyak dari apa ya, mungkin kegiatan Mbak Atau di Kesemat. Tari di masa-masa ya, di masa yang lalu, nanti kita nyambung ke sekarang. Jadi itu eh, dulu di Kelautan Undip ya Mbak, dan angkatan 2010 ya? Ya, masuknya 2010. Berarti satu angkatan sama Mas Ganis ya? Danis, Faisal, Oh Hilda, ya Mas Faisal, Bani, banyak. Mbak Cici. Kak, Baca, Mbak Mas Afrizal ya. Nah, ini dulu waktu kuliah ini eh, Mbak Tari kan aktif di Kesemat ya, Mbak. Nah, selain itu, Mbak, selain di Kesemat nih, ada nggak kegiatan lain ya sebagai mungkin mahasiswa itu, hobinya apa sih Mbak dulu Mbak waktu kuliah Mbak? Di Tembalang itu hobinya ngapain? Dulu dia belajar ya. Ya, Oh iya, belajar. Kalau kesibukan, aku cuma dulu sibuknya di Kesemat kalau organisasi. Cuman aku nyoba-nyoba juga buat yang di yang universitas ya. Kalau yang universitas mm-mm. itu aku juga kayak kayak join-join kayak ISEC gitu. Oh, Terus habis tapi waktu itu nggak lanjut ya. Habis itu kayak fotografinya juga ada ya, namanya apa waktu itu tuh saya lupa. Prisma, Nah, Prisma. Prisma ikut waktu itu sempat ikut apa namanya malam-malam itu kayak hunting foto gitu. Tapi abis itu karena dulu nggak punya kamera, namanya juga anak kuliahan ya, belum bisa beli afford kamera, dulu juga belum ada penyewaan kamera kayak sekarang. Ya udah akhirnya nggak lanjut gitu. Jadi cuma fokusnya di Kesemat aja sih, selama aku berorganisasi sama belajar aja gitu. Tapi berarti hobi fotografi itu dari kuliah itu udah kepapar ya dikit-dikit ya? Untuk kayak apa sih namanya, focusing ke mana genre fotografinya belum, cuma kayak lebih still fotografi still life aja kan, atau enggak fotografi alam atau landscape, Hmm. atau enggak pas di acara Kesemat jadi sesi dokumentasi kan gitu biasanya. Nah, kalau apa ya, dengan Mbak Tari ini saya ingat loh Mbak, ini apa namanya, video klip Sematustik vokalisnya ya. Iya, sampai sekarang masih ada kok di Spotify ya kan, gaya banget. Iya, Iya. Spotify dan YouTube ya. Setiap saya liatin ke keluarga saya tuh udah pada, ya Allah masih kurus. Kalau dulu zaman itu masih kurus, masih anak kuliahan ya. Ya iyalah, ya masih susah ya kita sebagai anak kuliahan dulu kalau makan cuma awal bulan aja yang enak ya kan. Terus ya paling ya kesematustik dulu kan paling sibuknya di kesematustik kayak banget tuh. Jadi kan sama Mas Rahmat, sama Apriza, sama Gali, sama banyak, Mbak Ines. Sama Mas Amrul juga nggak? Mas Amrul.
Berarti hobi nyanyi juga nggak, Mbak? Hobi nyanyi sih, ya hobi nyanyi. Hobi nyanyi kayak baru tahu bakat nyanyi itu saat kuliah deh. Waktu SMA tuh Oh aku ya. nggak tahu bakat aku tuh di apa di nyanyi itu atau di artsnya itu aku nggak belum tahu. Anak IPA belajar gitu. Malah sukanya aku sepak bola gitu. Oh, kalau di Coba. iya dulu aku di Undip tuh kalau fakultas kita lagi ada lomba ya, biasanya kan suka ada lomba ya. Siapa Ada. siapa namanya ya? Por, Nah, por ya, kayak por. gitu kan antara angkatan antara ini. Dulu aku selalu mewakili kelautan 2010 untuk Wih. futsal. Kita untuk futsal. Oh, Lawannya futsal. sekian itu susah itu soalnya gede-gede badannya. Semua atlet semua kayaknya itu kalau ketemunya mereka terus susah banget. Oh iya. Aku hobinya olahraga, tapi ya olahraga sih. Paling suka olahraga dulu bola. Karena aku kalau emang nonton sama temen, aku jarang nonton kayak sama Juli, tahu kan Juli? Hmm. Terus Dimas mungkin di kamar ya? Apa Dimas siapa ya? Tapi dia bukan anak kesemat, Kesemat. cuman dia Oh, hampir. bukan. Hampir, kita suka nonton bola bareng di KFC dulu. Kalau ada Oh, orang lawan apa gitu, ya. KFC Banyumane. Iya Di mana? betul. Kalau Banyumanik tuh di daerah bawah tuh deket tempat yang pelatihan polisi tuh dulu. Akpol. Oh, iya Iya, dulu. sering banget itu dulu. Tapi sekarang kayaknya udah Jajan nggak ada lagi kayak macam-macam. kayaknya ya ngadain nobar. Nobar, udah nggak ada sih nobar dulu. Udah nggak berasa lagi deh. Nah, dulu main futsalnya itu di dekat waduk itu, Mbak. Berarti Dia apa? bukan di dekat waduk Undip itu. Dulu ada waduk apa belum sih? Apa? Main futsalnya dulu di Waduk. stadion dekat waduk itu, Waduk Undip. Ingat nggak? Waktu waktu di kelautan tuh kayak pernah kita tampil juga di Jepara pernah waktu itu kan pornya di Hmm. Jepara tampilnya. Terus kalau di Jakarta di Jakarta di Semarangnya juga ada kayaknya tuh di stadion di Tembalang sana gitu. Raja Katanya Futsal. ya dulu. Terus aku juga dulu mewakilin kelautan ya, biasanya kelautan waktu itu lomba lomba basket untuk angkatan 2010 aku kelautan. Satu lagi tuh anak oceanografi namanya aku lupa sorry sama Karani Kak Disa ya yang gede banget badannya Kak Disa angkatan 2009 waktu itu menang tuh juara satu basketnya kelautan. Aku sih Wih. cuma sebagai supporter aja. Aku cuma pemain pengganti sih, bukan pemain utama. Pemain utamanya anak 2009. Karena rata-rata anak 2009 tuh atlet semua. Jadi aku, siapa sih yang 2010 yang kira-kira aktif olahraga ya aku join aja. Kebetulan diajak. Ya udah. Itu sampai Kalau diajak sekarang, mah Mbak? ya. Sekarang? Sekarang udah ibu-ibu, aku juga lagi hamil, nggak mungkin main basket. Nggak mungkin basket atau apa, nggak mungkin futsal. Udah nonton bola aja udah jarang deh. Mas. Hmm. udah malam tuh udah langsung kerjaan, udah langsung paginya kita foto di rumah sakit, kita langsung edit karena besoknya kita foto lagi di rumah sakit gitu kan, bayi setiap hari ada yang lahir gitu. Oh, iya. Nah, ini seru nih tadi ngomong-ngomong soal kesematustik ya, Mbak. Betul-betul. Itu dulu gimana ceritanya bisa rekaman itu di mana, Mas? Di mana, Mbak, rekamannya? Pokoknya tuh awal-awal tuh dulu kita kayak ada ajang pencarian bakat gitu di kesemat. Jadi siapa aja boleh kayak nyanyi atau apa gitu. Kayaknya dulu masuk ke ruangan-ruangan, nanti habis itu dinilai sama Mas Gilang, Mas Fuad gitu, Mas Cahyati gitu. Siapa nih yang bagus jadi vokalis gitu. Sama persis aja kayak kalau kita lagi baru mau masuk ke Semat itu kan diwawancara di 3 ruangan Oh itu ya. ya. Ada yang kamarnya tempatnya Mas Aris kan. Terus ada yang tempat di tengah ruang tempat tinggal dulu tuh si Gani, kalau saya tahunya dulu Gani itu siapa kita masing-masing masuk habis itu ditentuin wah ini kesematustik kayak baru baru mulai apa ya fokus kesematustik itu angkatan berdikari sih ya kayaknya ya
Jadi udah setelah ada Mas Rohmat alhamdulillah dia berbakat buat lagu, composing sebagai komposer, sebagai pencipta lagu dia berbakat. Ya, alhamdulillah waktu di Berdikari itu banyak yang berbakat. Maksudnya ada yang bisa main biola, ada yang bisa main drum, ada yang bisa main gitar, ada yang nyanyi. Akhirnya mungkin biar menampilkan suatu hal yang baru dari Kesemat, maksudnya kita kenapa enggak berkampanye via musik, akhirnya ya dicapuskanlah itu si Kesemat Akustik. Sebenarnya dulu banyak kan lagunya, cuman yang emang di record itu yang benar-benar well prepared banget itu yang Mangrove Hidup Kita itu. Itu emang kayak apa ya? Namanya itu debut song gitu. Debutnya kita sebagai Kesemat Akustik gitu. Karena pasti setiap tampil lagunya itu terus gitu sampai ya udah akhirnya jadi kayak itu lagu anthemnya kita kalau ada acara. Betul. Habis itu kan Mas Rahmat orangnya emang nggak bisa diem, Mas Rahmat bikin lagu terus ya kan. Ada waktu itu Ines juga buat Sepatu Merah kalau nggak salah. Terus ada Hijau apa gitu ya. Kayaknya dinyanyiin sama angkatan di bawahnya ya, Hijau. Cowok sih yang nyanyi kayaknya. Hijau. Ya itu kayak dinyanyiin sama yang angkatan saya bawah. Yang nyanyi Mbak. Oh. Saya. Ya itu. Ya jadi waktu itu kita, aku nggak tahu tapi sempat di record nggak tuh kalau Hijau itu juga. Yang Hijau itu di record Mbak. Karena masuk sponsor cuman nggak sempat buat itu kayak video klip ya. Waduh, semua itu heboh banget. Buat video klip itu heboh banget. Aku nggak tahu sih pikiran siapa yang buat video klip ya. Aku sebagai penyanyi cuma oh ya udah buat video klip. Kita tuh rekaman sampai pagi. Aku ingat banget. Vera, aku, Gali, semuanya rekaman sampai pagi kita. Aduh, itu sampai ngantuk kali ya. Gitu. Terus habis itu kita habis dari rekaman, terus udah jadi rekamannya. Habis itu kita buat video klip. Katanya bagus ya. Maksudnya kayak, wah nih ininya penerimaan dari orang-orang bagus. Terus kita buat video klip dengan modelnya adalah istrinya Mas Oki. Dan Oki Mas Oki sendiri. Itu istrinya ya? Yoi, kita orang dalam aja lah. Pada bayar model mahal ya kayaknya. Ada yang cantik kita diambil catok gitu kan. Di Kota Lama ya? Di Kota Lama ya? Oh itu banyak tuh, aku kurang tahu itu kan yang storyboard tentang mau ceritanya kayak gimana mungkin angkatan atasnya ya aku juga kurang tahu. Cuman aku sama anak-anak tuh cuma nyanyi di studio doang kok. Kalau yang angkatan aku kayak Afriza, cuma kita kayak terus berjalan gitu. Di umum studio ya? Nah, kalau di studio aja, kita bukan yang kayak ada kayak jalan-jalan dari kota terus ke hutan gitu, enggak. Itu cuma modelnya aja kayaknya, Mas Okinya. Terus akhirnya dari situ kita mulai ada video klip, terus kita tampil tuh di radio, disuruh ke radio ya. Tampil ke radio Undip, terus radio Semarang waktu itu aku lupa namanya radio apa. Suruh nyanyi juga di situ. Terus siapa ada acara Kesemat pasti kita nyanyi ya kan, mau itu Mangrove Plan, MR, MC semuanya lah, pokoknya nyanyi lah. Di mall, DP Mall ya, apa di mana? DP Mall. Terus kita juga kolaborasi sama temen yang kayak dulu yang Maria Ines itu ya, Maria siapa? Ine Maria yang dia bisa nyanyi. Mbak Ine. Oh Mbak Ine, ya kan kata nama aku, ya itu dia nyanyi juga gitu. Kemarin kayaknya kalau nggak salah ada ini ya, lagunya itu dibuat dinyanyikan oleh beberapa orang yang kalau nggak salah ya lomba gitu ya. Aku pernah lihat deh kayaknya. Iya, lomba di YouTube dipakai. Yang dipakai. Mbak Maria itu. Cover. Iya, Mbak Ina. Menang Mbak Ina. Pastilah ya. Gitu. Jadi kita kayak kolaborasi. Seperti itu aja sih dulu kegiatan Kesemat Akustik ya. Yang tidak terlupakan. Jadi kesannya saya kayak ngartis. Padahal artis itu doang, artis lokal kelautan aja, artis lokal Kesemat doang. Tapi habis itu jadi membuat saya jadi pede, Mas. Jadi buat diri saya jadi di Kesemat itu, alhamdulillah saya belajar banyak di Kesemat. Jadi kita nggak grogi gitu loh di depan orang buat ngobrol. Terus saya waktu kerja di Surveyor Indonesia awal-awal tuh,
saya ikut lomba mewakilin divisi saya waktu BUMN-nya itu saya tuh ulang tahun, saya mewakilin divisi saya juara 3 ya, lumayan lah, ada pernah nggak juara. Tapi jadi udah, maksudnya kita jadi terbiasa ya, jadi tampil di depan umum, jadi kita nggak grogi yang kayak terlalu, ya ada rasa grogi, cuman kita saat udah tampil on the stage tuh kayak kita udah terbiasa nyanyi akhirnya gitu. Karena dulunya nggak pede, nah makanya saya baru tahu bakatnya nyanyi itu waktu kuliah. Berarti berpengaruh ya sampai di kemudian hari ya, dari Kesemat Akustik itu ya Mbak? Ya, betul, di Kesemat Akustik maupun di Kesemat sendiri ya, karena kan di Kesemat kita juga belajar juga ngobrol sama kayak orang dari berbagai kalangan ya, baik itu misalnya kita ngundang narasumber, mau itu artis atau itu apa dari instansi gitu kan, jadi kita tahu yang terus juga belajar apa lagi ya, belajar, aku juga dulu jadi ketua MC sih, Mangrove Cultivation ya, Cultivation 2012. betul, aku pernah jadi ketua Mangrove Cultivation juga 2012, mengundang artis tuh waktu itu tuh, siapa namanya? Medina Kamil, Mbak. Terus kita juga baru pertama kali waktu itu kita buat suatu hal yang baru, kita tuh ngadain acaranya itu bukan di ruangan Jepara, ruangan asrama, tapi kita di lapangan. Waktu itu tuh kalau tanpa tim MC, tim berdikari yang hebat-hebat, kayaknya nggak bakal terlaksana ya. Kayak Mas Rohimat itu, Mas Baica itu, semuanya deh. Pokoknya kalau tanpa mereka dan tanpa senior, tanpa junior juga dulu ya nggak bakal bisa terlaksana, karena itu kita benar-benar buat tenda. Kampung mangrove ya? Kampung mangrove ya? Dulu kita tidurnya di tenda, bukan di kamar. Kan biasanya di kamar ya. Kita kayak rasa itu kayak hal udah biasa gitu, kayak kita mau buat something new gitu. Apa ya yang ada pagar-pagarnya ya? Itu ya. Iya, dulu hebat saya banget. lihat di foto itu. Iya, dulu heboh banget. Tapi pokoknya intinya saya terima kasih karena tim-tim saya hebat, jadinya dulu bisa terlaksana semuanya. Kalau tanpa mereka ya nggak bakal terlaksana. Ngomong-ngomong soal MC Mbak, waktu itu Mbak, itu kan sempat ngundang artis ya? Mbak Medina Kamil ya, dari Petualang Trans 7 ya, yang dulu lagi heboh karena habis terdampar di Papua. Nah, itu kok bisa kepikiran Mbak buat ngundang Mbak Medina Kamil itu, dan kok beliau kok bisa hadir sampai Teluk Awur ya berarti ya, di Teluk Awur ya? Itu ceritanya gimana Mbak? Kayaknya dulu tuh yang hubungin tuh si Ica deh, Anissa Pertiwi. Jadi Mbak Ica itu lobbyingnya bagus. Jadi kan kalau saya bilang siapa nih tamunya nih, oh si Medina Kamil pernah di Papua nih, kan dia pernah berhubungan dengan mangrove lah istilahnya. Terus dia pernah survive dengan mangrove itu sendiri, karena saya kayak makan buah mangrove-nya, makanya kita akhirnya ngundang. Kayaknya sih waktu dulu emang sesi acaranya tuh si Ica, jadi yang ngurusin untuk bagian tamu Ica gitu. Kalau aku kan menyeluruh ya, ini gimana ininya, kita kan keuangannya gimana, ininya gimana, jadi nggak terlalu menyuruh aku yang kayak harus Medina Kamil, enggak. Tapi alhamdulillah Medina Kamil orangnya dulu humble, mau dia kan kita juga ya sebagai orang kuliahan ya, dulu kita kan juga ngasih dulu nggak, misalnya kasih hadiah given nggak yang mahal-mahal ya. Alhamdulillahnya dia mau lah, orangnya yang down to earth, dapetnya tamu down to earth, terus dia mau cerita pengalamannya itu, alhamdulillah sih waktu itu. Pokoknya MC itu intinya berjalan dengan lancar karena rekan-rekan sekalian semuanya, seksi apapun itu, seksi transportasi, seksi acara, dokumentasi, bendahara, semuanya. Berkesan ya Mbak? Pasti berkesan sih ya? Karena dulu salah satu acara terbaik acara terbaik di angkatan aku dulu. Ingat aku ya, aku salah ntar ketua MR marah. MR Ganis ya? Iya Mas Ganis. MR siapa? Saya bilang acara terbaik itu kan dulu kan kayak ada di in the end of acara terbaik gitu kan. Ingat saya ya, kalau saya lupa ya maaf ya teman-teman sekalian. Dulu ngalaman ini nggak sih Mbak, yang acara ada jazz ngisoringin sama efek rumah kaca itu panitia juga ya dulu Mbak Tari? Apa
efek rumah kaca. Iya deh kayaknya dulu tuh panitia juga. Yang tampilnya di itu kan deket perpustakaan ya? Deket Iya bukan? di situ Iya di tampilnya. UPT Bang. Yang deket perpustakaan Undip itulah pokoknya tengah-tengah. Iya aku tampil juga di situ sama Afriza. Terus sibuk banget. Pokoknya angkatan aku tuh termasuk salah satu angkatan tersibuk kayak waktu itu. Aku nggak tahu kalau udah kebobohnya. Dulu tuh kayak alhamdulillah banyak kayak kayak acara apa lagi apa kayak acara yang tadi tuh yang dari luar kasih sponsor ke kita gitu. Ya Faisal kayak dulu botak kayaknya deh. Banyak banget tanggung jawabnya. Kalau yang apa, yang panggungnya ambrol itu, Just Soringin itu, Kayaknya Mbak aku Tari nggak ikut? Oh enggak, apa ya. Aku ambrol lupa. katanya. Kalau yang di deket yang rumah kaca tuh kayaknya yang di perpustakaan apa yang deket perpustakaan itu kayaknya enggak deh. Yang deket elektro itu enggak Hmm, kayaknya ya. Itu udah lama banget sih dia aku kalau namanya tapi kalau liatin fotonya gitu ini aku pernah di sini aku pernah aku inget gitu kalau foto. Tapi kalau inget nama acaranya apa gitu lupa. ini sih, tadi kan kita udah cerita nih ya Mbak, udah cerita kenangan mungkin Mbak Tari di Kesemak, macam-macam. Nah, ini kan tadi Mbak Tari sempat mention, sekarang juga terjun di dunia fotografi ya, tapi kan kalau waktu kuliah kan belum tahu ke genre yang apa. Nah, kalau boleh diceritakan nih, sekarang kan kayaknya udah kelihatan ya genrenya kemana fotografinya itu. Mungkin bisa diceritakan Mbak Tari untuk kalau nggak salah ini ya, toddler fotografi, baby fotografi gitu ya, terus maternal fotografi Betul. gitu ya. Nah, itu gimana Lebih Mbak ceritanya bisa ke lebih situ? oh okay. Lebih tepatnya sih family fotografi. Jadi aku itu Hmm, dari orang orang hamil atau maternity terus berdokumentari itu maksudnya saat orang tuh lahir aku shoot sampai newborn itu yang bayi baru lahir 5 sampai 20 hari terus sampai tentang keluarga lah acara keluarga lah seperti itu. Jadi fokusnya emang ke family ya gitu. Kenapa aku start hmm, itu dari aku punya anak. Pertanyaannya seperti itu. Kapan aku mulai mau ke situ? Semenjak aku mau punya anak. Semenjak aku udah mau punya anak gitu. Nah, kalau aku awalnya pinginnya jadi video video dokumentaris buat lahiran awalnya. Fokusnya ke situ. hmm, Cuman kadang kalau di rumah sakit itu perizinan dokumentasi itu susah. Tapi kan kita pingin ngembangin bisnis ya. Ya udah akhirnya hmm, aku ya udahlah. Pokoknya di vendor aku di tempat aku buat ini bisnis aku semuanya all you can eat lah, semuanya bisa lah maksudnya kayak gitu kesannya. Tapi khusus family gitu. Tapi nggak wedding sih karena kalau wedding atau apa itu butuh tim ya, tim yang lebih hmm. solid gitu. Kalau newborn ini cuma paling 3-5 orangan aja sih kalau aku tim aku sampai saat ini. Berarti itu kayak ini ya, berkelanjutan ya dari hamil, saat lahiran, bayinya sampai jadi balita Ya, gitu ya terus. Hmm. betul. Misalnya dia mau ngambil paket fotonya yang lebih banyak pasti lebih lebih menguntungkan kan biasanya kayak begitu. Tapi kalau cuma satu doang pilihannya ya nggak apa-apa dia misalnya cuma mau lahiran doang ya udah kita juga nggak maksa. Cuma kita punya yang lain loh kita seperti itu. Hmm. Gitu sih. Itu pasti ada ininya, ada apa ya, ada tantangan tersendiri ya. Mungkin apa Mbak tantangannya Mbak terjun di dunia fotografi yang seperti itu? Kalau untuk sekarang tantangannya kalau untuk di rumah sakit dulu sih susahnya itu kalau dulu adalah nyari perizinan. Nah, kalau sekarang kalau untuk videoin lahiran di rumah sakit itu adalah beberapa rumah sakit sudah bekerja sama dengan beberapa vendor besar ya. Nah, jadinya kita jadi agak susah kalau vendor yang nggak belum bekerja sama untuk bekerja sama apa ambil di sana gitu. Tapi pasti ada aja lah rezekinya gitu. Kita juga nggak di rumah sakit aja sih, aku juga kadang di klinik. Jadi kita tuh belajar gitu deh, belajar apa ya? Hmm. Oh, operasi cesar tuh kayak gini. Oh, operasi Hmm. gentle birth apa normal seperti ini. Oh, lahiran dengan diinduksi nanti kamu ngerti ya kalau kamu udah berkeluarga belum? Belum. Oh iya, nanti kalau lahiran normal pembukaan ini seperti kan kadang
kadang tuh bidannya kadang ngejelasin, dokter kadang ngejelasin gitu. Jadi kita jadi paham. Padahal dulu aku emang awalnya mau masuk kelautan, maunya masuknya ke kedokteran. Tapi karena kayaknya mahal ya kalau kedokterannya, udah akhirnya aku jadi deket juga sekarang tuh sama dokter, sama bidan, sama suster gitu. Jadi uh, terus kerjanya juga sekarang ke rumah sakit gitu, walaupun bukan dokter, bukan suster, tapi kita ke rumah sakit gitu. Terus, jadi seneng aja sih karena ini hobi, karena aku suka anak kecil, suka bayi, jadinya kerjaan ini rasanya ya saat megang bayinya tuh nggak capek. Yang capek tuh ya mungkin ya persiapannya capek ya kalau nyiapin alat, karena kan barang-barangnya tuh kalau apalagi foto bayi tuh harus steril deh. Jadi harus dicuci, habis dipakai harus dicuci, nggak boleh misalnya ada dua Sembarangan bayi ya? dipakai, nggak boleh dengan dua bayi dipakaikan dengan bedong atau bahan yang sama gitu, nggak boleh. Itu aja sih yang capek tuh saat eh, pas sebelum dan sesudah. Saat kalau saat fotonya juga kalau bayi capek sih, karena bayi itu kan mut-mutan ya, ada bayi yang cranky, ada bayi yang tidak gitu, jadi harus sabar. Oh, ini ya, punya tricky juga ya untuk ngefoto bayi ya, Dan ternyata. emang kita juga butuh itu deh, butuh kayak apa sih, pelatihan ya. Jadi aku juga jadi newborn photographer itu nggak asal-asal langsung terjun di situ, jadi kita ada pelatihannya sendiri. Oh, ada pelatihannya. Aku punya sertifikatnya sendiri gitu dari beberapa mentor gitu yang kita mau, yang udah senior atau yang dari luar negeri terserah gitu. Karena megang bayi itu kan mereka fragile ya, terus mereka itu berharga lah buat parentsnya, kita nggak sembarangan saat dia misalnya mau Pegang. muntah. Oh, kita walaupun aku ibu-ibu ya, walaupun aku punya anak, kita tahu gitu handle bayi itu seperti apa. Terus ini safety loh untuk bayi gitu, jadi nggak sembarangan gitu. Kalau untuk yang bayi yang paling kita harus ada workshopnya. Kalau yang workshop lain tuh yang kayak untuk maternity itu tuh biasanya lebih ke belajar lighting gitu. Jadi lightingnya nggak monoton gitu. Kita misalnya ngambil video uh, pakai kamera sama pakai handphone rasanya kan beda ya. Iya kan. Kalau kamera profesional itu kan jatuhnya ya nggak kayak handphone ya. Jadi kita harus ada cara geraknya, terus bagaimana ngatur FPS-nya atau frame per second-nya biar jadinya videonya nggak ngadet-ngadet gitu kan. Nah, nanti saat diedit di mana di software kelihatan kan kalau ngadet-ngadet, berarti ini FPS-nya waktu itu salah atau enggak perhitungan frame per second-nya salah. Jadi emang belajar juga. Jadi emang hobi yang diseriuskan akhirnya jadi pekerjaan yang menghasilkan. Wih, seru. Hobi yang diseriuskan menghasilkan pekerjaan. Siap. Menjadi pekerjaan yang Menjadi menghasilkan. pekerjaan yang menghasilkan. Nah, kalau kan aku lihat juga kan di WA-nya Mbak Tari, berarti sampai bisa ini ya, bisa dihadirkan ke rumah ya, nggak harus di rumah sakit ya. Misalkan Home service. pengen foto di rumah, home service gitu bisa ya. Di sekitaran Jakarta ya, Mbak? Jadi aku emang ada, aku Jabodetabek, gila. Jabodetabek. Wih, aku gila. aku Jabodetabek. Cuman Jabodetabek kan kadang kan kliennya bilang wah kemahalan itu transportnya. Terus aku tapi available juga untuk studio. Gitu. Kalau mau ke studio ya silakan gitu. Studio aku sih kecil-kecil aja, nggak usah yang gede-gede banget dulu. Gitu. Jadi emang apa ya? Ini pelan-pelan sih deh. Dan sekarang tuh saingannya udah mulai banyak. Rata-rata yang dari dulu yang wedding, orang-orang wedding, karena dulu sepi kan karena corona ya. Waktu itu ya akhirnya masuk pada ke newborn kayak gitu. Jadi sekarang saingan semakin banyak, pressis pun semakin bersaing ketat kita. Aku juga ada komunitasnya sendiri sih deh, kayak teman-teman yang ikut misalnya mentor A gitu, mentor B kan dia juga buat tuh newborn fotografer tuh. Jadi ada yang dari seluruh Indonesia gitu. Jadi ada yang dari Kalimantan, Papua bahkan. Sekarang karena udah mulai rame, jadi ada komunitasnya. Jadi tapi ya saingan ada, tapi kadang kalau ada juga di grup kayak gue udah penuh nih hari H nih,
hari Sabtu udah penuh nih, ada yang mau ini nggak, mau ngambil klien gue nih gitu misalnya, ada yang kayak gitu. Jadi juga kita apa ya, kita juga Bagi-bagi lah. ya kita kompetitif juga, cuman ya, daripada kita pikirin oh tuh orang rame terus gitu ya, kita kok sepi misalnya, lebih baik kita lebih fokusin bagaimana kita bisa menghasilkan hasil yang lebih bagus lagi, jadi bisa gaya klien ya, kan klien kan ngeliatnya dari hasil ya, dari portofolio. Kalau di tempatnya Mbak Tari itu ada berapa tim? Ada berapa orang Mbak yang mungkin bantu Mbak Tari? Beda-beda deh. Kalau untuk maternity atau akhir apa, foto hamil, foto newborn, foto anak 1 tahun, ulang tahun gitu-gitu, biasanya cuma 1 orang aja yang bantuin aku karena aku fotografer utamanya. Biasanya ada asisten. Kenapa ada asisten? Karena kalau newborn sendiri itu butuh asisten karena bayi itu kan dia gampang kayak refleks gitu ya. Jadi kan aku megang kamera. Nah saat aku megang kamera udah selesai posing, nah kadang tuh bayi tuh kalau udah begini tuh suka kayak kaget. Gitu. Nah asisten itu gunanya buat langsung jagain dia. Kalau dia gerak kan kepala bayi itu berat, dan pasti kalau parents yang lihat bayinya kecemplung gitu pasti panik dong, kan. Nah makanya asisten itu gunanya yang ngejagain. Nah itu untuk yang kecuali apa birth. Kalau birth dokumentasi lahir, karena aku juga bukannya di Jabodetabek, nah mungkin aku bisa ngambil ke Bogor. Jadi aku punya tim di sana, punya tim di Bogor. Jadi kalau ada klien di Bogor, tolong ya, aku di Bandung juga buka sih kalau untuk jadi tolong ya ada fotografer di sana freelance gitu, ya aku minta tolong ke dia gitu kan, ya gitu aja. Ya, jadi kita saling ngebantuin gitu. Nanti dia cuma tinggal ngasih hasilnya aku yang edit sih. Dan rata-rata semuanya pekerjanya cewek. Aku lebih utamainnya untuk yang bird-nya itu cewek. Tapi kalau misalnya editor lain ya, bukan editor bird, editor newborn tuh ada cowok. Kan newborn soalnya. Kalau lahir kan ada bagian intimate ya kan? Ada bagian intimate. Oh iya. Nah, jadi untuk editor aku sendiri. Karena mereka kadang nanyain fotografernya atau editornya cowok cewek gitu. Kan risih kali ya kalau orang kita dieditin sama cowok gitu. Berarti ini nggak cuma di Jabodetabek, Mbak, udah sampai Bandung. Udah sampai Bandung. Udah dapat berapa klien di Bandung. Tapi karena nanti lama-lama sampai Semarang nih. Apa? Lama-lama sampai Semarang. Masalahnya itu susah itu nyari ininya deh, kita kan aku misalnya buka freelance nih, aku buka juga beberapa kali aku kayak ngorbitin, tapi kadang tuh kalau belum terlalu, kalau bird itu agak susah, bird yang lahiran ya, karena dia harus fleksibel banget waktunya. Orang lahiran bisa jam 1 pagi 2 pagi loh, mau nggak dia datang ke sana? Serius ya? Kalau normal ya, yang lahiran normal. Kalau lahiran sesar terencana atau normal terencana ya mungkin enak, bisa. Udah dia jam segini ya. Ada waktunya segini. Ya kira-kira ya. Kalau lahiran normal, dia ngabarinnya bisa. Dadak. Karena emang bird itu yang paling capek, karena kamu lagi tidur bisa dibangunin di telepon, kayak dokter aja jadinya. Kayak dokter kan mau nggak mau kalau dihubungin sama pasiennya udah pembukaan nih, udah pembukaan lengkap, datang kan pasti jam 2 kayak gitu. Jadi walaupun saya nggak jadi dokter ya kan, tapi saya merasakan lah, saya datang ke sana. Dulu sampai dibilang, kamu kenapa nggak masuk ke keperawatan gitu atau kedokteran gitu. Kalau perawatan mungkin agak lebih murah ya dibandingkan kedokteran ya. Cuman aku dulu akhirnya milihnya ini, tetap milihnya yang aku dulu milihnya antara MIPA biologi atau kelautan gitu. Karena aku masuk ke Undip sendiri PMDK ya. PMDK. Jadi cuma boleh milih satu jurusan. Ya udah pakai rapot, pilih yang mana nih. Dulu kan kita nerawang-nerawang kan, masih awal-awal gitu, nerawang-nerawang. Kayak kelautan ini banyak ininya, banyak yang perlu digarap, apalagi kita kan negaranya negara kelautan kan, maksudnya banyak laut ya.
dulu pikirannya seperti itu. Tapi kan setelah udah berumah tangga emang agak susah ya kalau untuk wanita ya. Mungkin kalau untuk laki-laki lebih enak. Kalau untuk wanita, tapi ada beberapa teman aku juga yang tetap fokus ya. Kalau aku sih waktu itu ya disuruh pulang ya udah aja. Kerjanya di Jakarta aja. Karena beda-beda ya setiap orang untuk keluarganya ya. Ini Pak Menteri lagi di Semarang, lagi di Undip nggak? Tadi seminar Menteri Kelautan. Iya? Kamu sekarang di Semarang, di kantor? Dia di Ikamat ini, di kantor Ikamat. Oh, itu ada masih pada di luar itu, Mas Ganis, Mas Haris masih di luar. Ini saya di dalam ruangan. Masih di situ di luar. Iya, tadi ada Mas Dira. Masih ngurus. Mas Dira yang dari Prancis itu ya dulu ya. Aku ingatnya dulu dia orang. Iya, Mas Dira Wijaya. Dosen sekarang di Wijaya. Kebetulan lagi di Semarang. Ini lagi ngobrol di luar. Aku ini sih pingin gitu jalan-jalan ke Semarang, ketemu anak-anak gitu. Kalau ayo Mbak. Tapi itu susah ya. Buat rumah tangga tuh ikutin suami kan kita, ayo gitu. Gimana ya kalau aku masih single ya aku ke sana-sana aja ya kan. Tapi kalau udah punya anak, mau 2 lagi anaknya ya kan, insya Allah mau 2 ya udah. Tapi kalau emang ada kesempatan bisa ke Semarang, aku bakal mampir ya. Tapi kantornya masih sama sih kalau udah pindah ya? Kalau ke Semat udah pindah sih Mbak, di Mula Warman Selatan sekarang. Kalau Ikamat dekat rumahnya Babi. Babi. Pak Rudi. Ya nanti. Nama suamiku juga Rudi. Nama suamiku juga Rudi soalnya. Pak Rudi itu masih jadi penanggung jawab Kesemat lah ya, orang dia emang yang ngurusin itu sih ya. Masih Pak Rudi masih. Babi. Siap. Ini nggak terasa Mbak, kita ngobrol nih kayaknya udah hampir 1 jam ya. Mengenang masa lalu ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman nih. Mbak Tari, ada nggak sesuatu yang didapatkan di Kesemat dan masih berguna sampai saat ini Mbak? Nah itu. Yang tadi aku bilang itu rasa pede ya. Lebih ke rasa yang tadi aku kan awalnya aku nggak pedean, terus habis itu aku ikut Kesemat Ustik, terus jadi lebih pede di depan umum untuk kayak nyanyi gitu, ataupun kayak kita belajar ngobrol sama orang dari berbagai kalangan itu, terus pembuatan proposal, terus habis itu juga bagaimana mendekati sponsorship seperti itu kan, pasti ada rasa. Dulu kita kan sponsorship kan, atau saat misalnya mau ada acara kita nyari-nyari sponsorship kan, seperti itu. Jadi belajar banyak tentang organisasi gitu. Terutama PD-nya itu, terus public speaking. Itu belajar. Karena waktu kita SMA kan kita nggak diajarin kayak begitu. Ajarin sih waktu misalnya aku SMA juga ikut kayak OSIS gitu, cuman beda gitu lah kuliahan gitu sih. Kuliahan gitu. Ini pertanyaan terakhir Mbak Tari dari teman-teman titipan nih. Ya, ada nggak tips dan trik buat teman-teman nanti di luar sana itu Mbak, bagaimana caranya bisa tadi yang Mbak Tari sampaikan, hobi itu bisa juga sebagai jalan pekerjaan gitu lah. Ada nggak tips dan triknya buat teman-teman di luar sana yang mungkin hobinya bisa jadi pekerjaan di masa yang akan datang? Gitu Mbak. Oke, hobi. Kalau hobi itu yang penting itu kan, kalau aku ya, kenapa aku tiba-tiba jadiin, pertama itu cuma mengumpulin portofolio doang deh, jadi nggak ada pikiran buat pekerjaan. Bahkan aku mau kerja di vendor lain gitu kan. Tapi akhirnya aku buka sendiri, vendor sendiri dengan price list sendiri, kita yang ngatur gitu kan. Terus intinya adalah konsistensi. Sebagaimana Kesemat ya, konsistensi ya. Pasti Kesemat sendiri dari kecil sampai sekarang udah dikenal banyak orang kan, saya di instansi-instansi di Semarang gitu. Ya dengan pelan-pelan gitu,
Jadi jangan langsung kita membuka sesuatu hobi tadi, kayak aku, kalau hobi aku di fotografi, misalnya mungkin ada hobi penyanyi, nah mungkin dia ikut tuh ajang-ajang pencarian bakat gitu ya kan, atau enggak dia ikut tampil di kafe-kafe, kan suka ada yang kayak nyari penyanyi gitu. Nanti emang kalau dia mungkin ada yang suka label musik siapa kan diangkat gitu. Jadi emang nggak semuanya instan ya. Kesemat sendiri pasti dia bisa seperti sekarang setelah berapa tahun, dari awal senior maksudnya semat dipandang tuh dari awal ini sampai sekarang ya gara-gara konsistensi di bidang itu gitu. Harus memperbaiki diri, maksudnya jangan sampai kita udah puas juga dengan gue udah puas nih dengan ilmu A gitu, sampai sini aja nih, enggak. Di fotografi sendiri banyak ilmunya gitu yang harus kita upgrade, kita pelajari. Jadi konsistensi, jangan mudah menyerah gitu. Kalau kata suamiku paling penting konsisten. Kalau mudah menyerah tuh karena banyak juga pesaingnya gitu. Makin lama akan makin banyak pesaingnya. Terima kasih Bintang Alumni ke-16 dengan Mbak Diana Mentari cerita bicara tentang hobi yang menjadi profesi. Tadi ada tips dan trik, jadi buat teman-teman jangan lupa buat konsisten, terus percaya dengan proses, dan jangan menyerah dengan proses tersebut. Terima kasih Mbak Tari, sampai jumpa di lain kesempatan dan waktu. Salam Mangrover. Selamat Mangrover, dadah.